Soksi di dalam sebuah rumah besar Partai Golkar, Soksi ini kan mempunyai peran yang strategis. Apa yang menjadi tulang punggung Golkar di bidang politik, kemudian dengan isu-isu mengenai kekaryawanan, perburuhan, itu biasanya menjadi tanggung jawabnya Soksi. Dan bagaimana kemudian merevitalisasi visi misi ini, kemudian apa yang menjadi tujuan dan program itu bisa terlaksana. Tentunya adalah kaderisasi. Membuat generasi saat ini, orang sudah tahu bahwa yang namanya generasi milenial, rasa ketertarikan mereka kepada politik itu kan sangat, mereka melihat sesuatu itu lebih kepada apa menariknya suatu organisasi itu bagi diri mereka, sehingga mereka sulit sekali mengidentifikasikan dirinya atau kemudian memposisikan dirinya sebagai sebuah bagian dari organisasi. Itu adalah ciri khas generasi milenial. Mereka lebih cenderung mengikuti sesuatu itu karena dia tertarik. Kalau tidak ada rasa ketertarikan yang sesuai dengan alam pikiran mereka, maka mereka tidak tertarik. Nah, tentunya Soksi sebagai organisasi masyarakat, sebagai ormas yang merupakan cikal bakal ketertarikan awal sebuah generasi kepada sebelum masuk ke politik, itu kan biasanya ke ormas. Biasanya kalau mereka dari pelajar, rasa ketertarikan mereka pertama adalah kepada organisasi siswa intersekolah OSIS. Kemudian di mahasiswa, kemudian ada organisasi kemahasiswaan, ada senat, kemudian ada organisasi yang lain semacam HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan sebagainya. Generasi milenial sekarang ini kan mempunyai cara pandang yang berbeda. Bagaimana kemudian mereka bisa tertarik terhadap ormas, kemudian seperti Soksi yang dikenal dan kemudian menjadi sebuah bagian sebagai ormas penguat, ya kan? Ormas yang menjadi pendiri bahkan itu sebuah partai politik seperti Partai Golkar, partai yang mempunyai sejarah panjang, partai yang diakui kualitas dan terbukti pernah menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia dan sampai sekarang itu sebagai kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Nah, bagaimana kemudian generasi-generasi milenial bahkan sekarang sudah masuk kepada generasi Z, kalau orang mengatakan generasi Z yang dimana cara pandang mereka terhadap politik, terhadap organisasi, dan kemudian terhadap kelompok itu sangat berbeda. Tentunya kita ingin memperkuat pertama Soksi dari sisi literasi digital. Bagaimana anak-anak generasi milenial, generasi Z, di mana gadget, gawai itu menjadi bagian dari hidup mereka, itu bisa mengenalkan Soksi baik itu dari sisi pengenalan, kemudian sampai kepada yang lebih jauh dari hanya sekedar mengenal. Bagaimana sejarah Soksi bisa kemudian diketahui secara digital oleh mereka melalui search engine seperti Google. Ketika orang bicara tentang apa itu Soksi, apa itu Depinas Soksi, kemudian apa makna Depinas itu kan hal-hal yang sederhana. Akronim-akronim yang seperti itu kan kalau kemudian dicari di search engine tidak ditemukan, mereka akan mengatakan ini organisasi apa. Tapi kalau kemudian kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita sampaikan secara digital dan kemudian proses digitalisasi itu berusaha kita masifkan, dan kemudian ketika mereka rasa ingin tahu, kurius mereka itu bisa terjawab, maka rasa tertarikan itu akan lebih jauh melangkah. Dan bagaimana kemudian menggrab mereka, bisa menangkap mereka masuk di dalam radar kita, aktif dalam kegiatan-kegiatan kita. Tentunya ini yang harus kemudian nuansa kegiatan-kegiatan kita itu harus juga nuansa yang kegiatan yang bisa menarik mereka bergabung. Pandemi ini kan memberikan sebuah lompatan, membuat kegiatan masyarakat itu terakselerasi. Yang tadinya bersifat konvensional, yang kemudian dipercepat, transisi menuju digitalisasi itu kan menjadi lebih cepat. Karena apa? Social distancing, ya kan, physical distancing membuat mereka harus melakukan upaya-upaya yang lebih maju
supaya interaksi sosial kita itu tetap berjalan, kegiatan itu bisa tetap ada, walaupun jarak itu sudah tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melakukan aktivitas. Lah, disitulah Soksi harus mempunyai peran kalau ingin membuat literasi lebih kuat. Sejarah Soksi harus mulai banyak diupload di Google. Baik itu kemudian kita harus memperkuat website, peran media sosial yang sangat penting saat ini, di mana kita baru mendapatkan engagement kalau kita bisa menarik bagi mereka. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan engagement misalnya di Instagram, di akun media sosial, YouTube, Facebook, atau kemudian Twitter, kalau itu tidak akan menarik bagi mereka. Mereka tidak akan melirik, tidak akan datang ke akun media sosial kita kalau isi akun media sosial kita juga tidak memberikan sesuatu yang pencerahan dan menarik bagi mereka. Jadi sekarang pola komunikasinya itu kan harus dirubah. Karena apa? Kita kalau ingin memperkuat, tentunya kita harus basis massa kita itu kan harus diperluas. Nah, penguatan basis massa ini di samping basis massa inti Soksi, di mana kekaryawanan itu menjadi sebuah tulang punggung bagi penguatan kaderisasi, tetapi bagaimana memperluas lebih jauh, bagaimana kemudian lembaga konsentrasi seperti Fokusmaker kemudian itu bisa menarik bagi anak-anak muda untuk berorganisasi, tumbuh kepedulian mereka terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara itu tumbuh. Terus kemudian ada program Soksi yang sangat terkenal sejak lama dan ini diakui sebagai upaya kaderisasi yang sangat bagus, yaitu pendidikan kader bangsa. Nah, pendidikan kader bangsa saat ini itu diakui oleh banyak pengurus Golkar, kader yang menjadi tokoh nasional dan kemudian menjadi anggota DPR, bahkan menjadi menteri, itu diakui bahwa mereka berawal dari pendidikan kader bangsa. Dan ini benar-benar diakui. Nah, bagaimana kemudian pendidikan kader bangsa ini terrevitalisasi kembali menjadi sebuah program di Soksi, Debina Soksi, untuk kembali menjadi sebuah program andalan. Disesuaikan kurikulumnya, terus disesuaikan dengan metodologinya, pengajarannya diperkuat, supaya apa? Anak-anak milenial generasi Z yang selama ini dianggap mungkin nasionalismenya kurang, pendidikan kewarganegaraannya kurang, kesadarannya tentang keberagaman dan sebagainya ini harus diperkuat. Dulu tentunya generasi-generasi sebelum mereka, ini kan mereka masih mendapatkan pendidikan moral Pancasila, P4, pendidikan kewiraan bahkan, terus kewarganegaraan. Tapi kan sekarang kan program-program pendidikan yang bersifat memperkuat citizenship itu, ya kan, civil right itu, pendidikan-pendidikan mengenai ideologi kepancasilaan ini kan sangat kurang saat ini. Nah, bagaimana kemudian Soksi dalam program pendidikan kader bangsa itu, kaderisasi ini bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara untuk kemudian memberikan penguatan dari sisi ideologi itu.